Semoga lancar ya Kak sampai Thank you. wisudanya. Nah di sini mungkin tanpa lama-lama lagi teman-teman udah kepo juga gimana sih kita sharing-sharing hari ini. Yes. Oke, mungkin kita langsung aja kali ya Kak. Di sebenarnya aku kepo aja sih Kak. Boleh. Aku tuh udah lihat sosial media Kakak, Instagram Yes. Kakak. Kalau Kakak tuh dulu tuh ternyata orangnya nggak se-ekstrovert ini ya teman-teman. Jadi dulu Kakak tuh pemalu dan nggak seaktif ini juga dulu di SMA. Tapi tiba-tiba di kuliah nih Kakaknya bisa turns out jadi ekstrovert banget. Iya. Bisa jadi sangat aktif dan udah jadi speaker di 50 lebih acara di fakultas-fakultas di Undip. Kakaknya udah sangat ini udah katam sama semua fakultas di Undip ini. Iya lagi. Boleh pasti ngasih Kak spill dikit ceritanya gimana sih Kak dari Kakak introvert bisa tiba-tiba jadi aktif banget nih di kuliahan. Boleh dong Kak? Oke, boleh banget aku cerita. Jadi benar teman-teman, ketika aku masa-masa sekolah kemarin, aku ngerasa diri aku sungguh tertutup. Yang mana aku nggak berani ngelihat eye contact nih. Yeah. Kalau eye contact aku nggak berani, aku kayak deg-degan. Terus ketika aku harus ngomong di depan umum, aku megang mic, aku gemeteran. Dan aku tuh nggak berani untuk memulai obrolan kalau lagi sama orang baru. Itu dulu kondisi aku. Terus aku ingat banget pada akhirnya ketika aku maba lah ya. Kalau namanya maba, dulu kita kan ada orang kayak kaderisasi dan sebagainya Iya, gitu ya. Nah di situ aku tuh sambil ngeliat kakak-kakak kok keren-keren amat gitu. Dan ternyata ih kakak-kakak ini kok keren gitu. Gak kakak-kakakku aja, tapi ternyata teman-teman yang lain tuh juga keren. Dan itu membuat bikin aku mikir lagi soal aku ngapain sih di kuliah dan menentukan target dan mindset aku yang lebih baru, yaitu pada akhirnya waktu itu aku mikir, Kot lebih baik, aku bilang gitu ke diri aku sendiri, Kot lebih baik kita buka kanvas yang baru yuk di sini, karena kalau udah namanya kuliah kita kan udah bodo amat yang nggak kenal siapapun di sini, dan waktunya kita mengubah mindset aku waktu itu dan mengubah juga bagaimana aku berperilaku. Gitu. Keren banget. Ternyata kalau dia dulunya dari yang introvert bisa sektor sekarang Yes. karena mau membuka lembaran baru di kuliahan. Benar-benar Betul. harus menjadi manusia baru gitu ya Kak. Terus Kakak ada nggak sih Kak challenge atau tantangan yang Kakak hadapi nih pertama kali Kakak dari introvert ke extrovert gitu? Pasti ada kan kayak tantangan-tantangan yang Kakak hadapi itu apa aja sih Kak? Ada banget, sebenarnya yang paling menunjukkan titik aku yang pada akhirnya aku berubah itu adalah ketika kan waktu itu aku kaderisasi masih online ya teman-teman. Angkatan COVID aku waktu itu, akhirnya waktu itu kaderisasi online. Jadi kalau misalkan kita aktif itu ditandai kalau misalkan kita raise hand gitu kan. Pencet fitur raise hand untuk berbicara atau untuk menjawab pertanyaan. Nah waktu itu untuk aku pencet raise hand itu deg-degan sama mati tau teman-teman. Kayak aku mikir apakah orang-orang akan bilang ini pernyataan gue berbobot gak sih gitu. Ini pertanyaan atau pernyataan dari gue sampah kali gitu gue mikir waktu itu. Terus ya udah pada akhirnya mau nggak mau daripada aku nge-stuck di titik yang sama, aku pencet aja tuh raise hand. Itu bener-bener bagi aku titik awal, karena sampai saat ini aku bahkan sampai inget sedetail itu gimana pada akhirnya aku memutuskan untuk sesimpel raise hand gitu. Yes, terus akhirnya dari situ aku mulai berani untuk ngomong di depan umum, berani juga untuk ikut berbagai kegiatan yang lain dan berinteraksi juga dengan orang-orang baru di sekitar aku. Gitu teman-teman. Atau mungkin next kali ya Kak, Iya. ada nggak sih kebiasaan Kak Claudia yang Kakak lakuin sehari-hari atau rutinitas Kakak itu yang Kakak lakuin supaya Kakak tuh tetap produktif dan berkembang seperti sekarang? Oke, ada banget teman-teman, karena aku sudah sangat paham bahwa apa yang kita lakukan, performance kita sehari-hari, produktivitas kita seperti apa, itu semua ditentukan bagaimana kita menjalankan habits kita. Yang mana habits itu nggak hanya yang teman-teman bayangkan, oh besar kayak oh artinya aku harus makan bergizi setiap hari, nggak kayak gitu juga, tetapi benar-benar setiap hal kecil yang kita ambil gitu. Misalkan sesimpel teman-teman bangun tidur jam 7, apakah teman-teman memilih untuk ngecek Instagram atau lebih memilih untuk berdoa terlebih dahulu? Itu kan keputusan yang sebetulnya simple sebetulnya, tapi I guess most of us gitu ya lebih ngelihat handphone ya, karena beberapa kali pun aku juga seperti itu. Jam gitu ya Kak? Iya, langsung gitu. Ini ada notifikasi apa, takut ada urgent gitu. Artinya apa teman-teman? Aku begitu paham, aku begitu sadar atas kegiatan-kegiatan yang aku lakukan setiap harinya. Kayak misalkan nih bangun tidur, terus aku langsung rapi-rapi tempat tidur. Terkadang juga aku melihat gitu ayat harian lah ibaratnya untuk jadi apa? Untuk jadi penguat aku di hari itu. Wow. Minta rutinitas gitu. Nah, kalau namanya rutinitas, aku pun juga ada kalanya misalkan aku berdoa nih pagi-pagi teman-teman, berdoa minta supaya Tuhan Yesus mengangkat kekhawatiran aku tiap harinya
dan memberikan aku sukacita serta damai sejahtera, supaya ketika aku berada di sekitar orang, aku pun juga bisa menjadi terang bagi mereka. Seperti itu. Dan itu kan rutinitas yang berarti pagi. Tapi untuk kayak ke rutin untuk mingguan atau bahkan bulanan, aku tuh begitu ya suka teman-teman untuk menyediakan waktu aku untuk berolahraga gitu. Dan itu hal yang terus-terusan aku maintain dan jadi lifestyle aku. Sehingga apa teman-teman, ketika kemarin aku sesibuk-sibuk itu di tahun kedua dan ketiga aku nggak pernah sakit sekalipun. Gitu. Karena Tuhan Yesus juga lah teman-teman gitu. Gitu sedikit. Keren. Tapi kakak emang kayak sekolah olahraga ya kak? Soalnya di Instagram kakak suka Strava soalnya. Betul, aku suka banget teman-teman. Terus nih ya kak, gimana cara kakak ngebagi waktu? Kakak kan sibuk banget kan kak? Yes. Sibuk banget apalagi mahasiswa akhir gitu kan, menuju wisuda. Cara kakak bagi waktu antara kuliah dengan kakak tetap dekat, tetap melayani Tuhan tuh gimana sih kak cara bagi waktu? Oke, good question nih. Kalau misalkan ngomongin manajemen waktu dan sebagainya, bisa-bisa sebenarnya kita satu sesi gitu ya. Tapi pada akhirnya soal manajemen waktu teman-teman yang selalu aku utamakan adalah bagaimana suatu kegiatan aku prioritaskan dan bagaimana sebuah kegiatan itu pada akhirnya urgent atau tidak untuk aku lakukan. Apabila memang agendanya adalah soal nongkrong doang, ya itu udah pasti aku skip. Bahkan aku suka bilang ke teman aku yang ngajak nongkrong, "Kok nongkrong yuk?" Aku bilang, "Nanti aja ya, agendain mendadak aja supaya aku nggak usah repot-repot untuk naruh di planning aku gitu, karena itu ngeribetin." Dan pada akhirnya aku berfokus untuk diri aku kepada misalkan aku kemarin nge-BEM, kemarin aku nge-ISEC ataupun jadi speaker-speaker di beberapa acara, itu aku manage karena aku tahu ada kegiatan yang memang harus aku prioritaskan, tapi ada kegiatan juga yang harus aku ibaratnya delegasikan, dan ada yang kegiatan yang harus aku hilangkan lah dari prioritas aku. Pada akhirnya itu semua soal bagaimana kita memprioritaskan sesuatu gitu teman-teman. Kalau misalkan pernah gini kak, jadi misalkan kakak ada tabrakan nih antara misalkan pergi ke gereja atau ada pelayanan gitu dan juga event besar, kakak pernah ada nggak kak di situasi seperti itu, dan kakak tuh cara nyikapinnya tuh gimana? Oke, ada banget ya teman-teman, pasti ada banget. Cuman aku selalu sadar ya kalau kita di sini nggak mungkin kalau tanpa pertolongan Yesus. Itu makanya seenggaknya masa dari 7 hari yang kita punya, kita nggak bisa meluangkan waktu atau menyediakan waktu untuk menghadap ke Tuhan 2 jam aja loh. Menurut aku itu nggak mungkin, pasti ada. Toh ibadah juga nggak cuma di pagi dan siang, ada juga yang menyediakan sore bahkan malam, itu ada gitu. Dan dari situ bener-bener ketika aku diperhadapkan dengan situasi pilihan kayak gitu, itu kadang emang agak menguji gitu. Aku harus lebih fokus yang mana nih? Apakah aku harus memprioritaskan prokerku dulu atau aku memprioritaskan Tuhanku dulu? Pasti kita udah tahu dong jawabannya yang mana. Dan makanya kalau misalnya aku diperhadapkan dengan situasi seperti itu, satu memang harus bertanggung jawab juga gitu ya dengan proker yang kita punya. Tapi kan karena ibadah punya beberapa waktu gitu ya, yaudah teman-teman pilih aja mana yang paling sesuai dengan kesediaan teman-teman, availability teman-teman. Misalkan waktu itu aku proker di jam 10, ya udah aku jam 6.30 udah di gereja. Misalkan prokernya ternyata dari pagi, ya udah malam atau sore aku ke gereja. Selalu disediakan waktu itu. Berarti harus tetap menyediakan waktu ya kalau sibuk apapun, karena kita di sini juga karena Tuhan. Betul. Benar banget kan? Beda kan kalau misalkan kita kayak meluangkan, kayak menyisihkan itu, kalian bayangin aja masa untuk Tuhan kalian sisihkan, harus disediakan. Makanya aku tadi bilang soal prioritas, karena di situ kita belajar untuk menyediakan waktu bagi siapa sih? Iya, betul. Oke, mungkin kakak juga pasti di kuliah ini stres gak sih kak? Pasti ada stresnya gitu. Pasti ada. Apalagi nyusun skripsi dan lain sebagainya. Benar, bikin sidang juga kan pasti stres yang benar. Itu tuh kakak biasanya kalau stres, itu tuh ala cara kakak tuh gimana sih kak cara nangkalin stres itu? Entah mungkin kakak ngelakuin hobi kakak, atau tidur, atau mungkin yang pasti datang ke Tuhan. Nah itu gimana sih kak cara? Oke, jadi teman-teman, yang pasti namanya mahasiswa ada kalanya kita stres ya, dan itu adalah hal yang wajar. Oke, satu itu hal yang wajar, tetapi kita kan punya kendali atas diri kita untuk menentukan respons yang kita punya terhadap stres tersebut. Ketika aku diperhadapkan dengan tekanan-tekanan yang pada akhirnya membuat diri aku jadi nggak lagi oke nih, aku punya berbagai cara untuk menghadapinya. Cuman yang paling nyata aku lakukan adalah sebenarnya satu adalah di olahraganya dulu. Aku bilang ya kalau aku punya rutinitas olahraga, dan itu bikin emosi dan pikiran aku cenderung lebih stabil untuk menjalani hari-hari aku yang sibuk, dan itu works banget ke aku.
akhirnya apa, kalau misalkan di banyak kondisi aku bisa tetap stay energetic and stay bisa berenergi, pokoknya berenergi dan stay positif juga untuk banyak kegiatan gitu. Dan itu satu, untuk olahraga itu benar-benar ngebantu aku banget teman-teman, karena ketika aku selesai olahraga pasti aku jauh lebih fresh dan lebih happy juga gitu. Terus yang kedua, aku tuh biasanya juga seek for energy dan something itu juga biasanya dari teman-teman dan dari orang tua aku. Karena aku tadi bilang aku ekstrovert ya, aku tahu banget kalau aku tuh ekstrovert. Jadi kalau misalkan aku lagi merasa sepi, lagi merasa capek, orang yang pasti aku call adalah antara mama aku atau enggak sahabat aku gitu. Misalkan kemarin aku sidang kami 3 sidang, aku nangis lah itu karena aku kayak khawatir banget soal sidang aku. Jadi aku video call mama aku gitu ya, mama aku bilang yaudah sabar ya Din, sabar cuman yaudah, karena kehadiran mama aku ya aku senang aja untuk ngobrol, dan pada akhirnya itu membuat pikiran aku yang kusut jadinya lebih terurai dengan baik. Nah itu works banget di aku. Lalu sama sahabat juga, aku juga bersyukur banget ya di kuliah ini aku diberkati dengan sahabat-sahabat yang baik selama aku kuliah. Jadi mereka ibaratnya one call away aku juga gitu. Terus apalagi kalau misalkan kita Kristen ya teman-teman, pastinya kita berdoa, apalagi kalau doa malam lagi banyak kekhawatiran, pasti kita berdoa buat minta diangkat kekhawatirannya dan minta Tuhan Yesus untuk mencerahkan jalan kita lah gitu. Oke, keren banget Kakak. Ini bisa kita terapin ya teman-teman untuk menangkal stres, cara kita mengelola stres kita ini bisa kita jaga ya teman-teman. Oke, mungkin buat next question ya Kak. Apa sih yang menurut Kak Claudia itu harus dijaga agar tetap menjadi garam dan terang? Garam dan terang dunia, khususnya ketika Kakak ini kan udah dikenal sama banyak orang, udah inilah, pasti udah punya nama gitu ya, udah branding gitu. Apa sih yang harus dijaga? Oke teman-teman, sebenarnya soal gimana kita pada akhirnya menjaga diri kita untuk tetap stay menjadi garam dan terang seperti apa yang Tuhan Yesus ingini, sebenarnya adalah konsep kekristenan itu sendiri, konsep kekristenan, dan bagaimana kita punya hubungan yang intim juga dengan Tuhan Yesus. Pada akhirnya akhir-akhir ini pun aku sadar, mungkin teman-teman tahu aku sibuk dan sebagainya, tapi aku baru sadar sebenarnya baru beberapa bulan terakhir ini kalau ternyata kesibukan itu bikin aku jadi kadang gak intim sama Tuhan Yesus. Mungkin aku ke gereja aja, aku menyediakan waktu, memang oke, aku ke hari Minggu aku ke gereja dan sebagainya, tapi terkadang kesibukan itu membuat aku lupa bahwa apa yang aku lakukan selama ini, aku lupa untuk melandaskan motivasi itu kepada Tuhan Yesus. Itu waktu kesalahan aku, jadi aku harap teman-teman tidak seperti itu. Apabila teman-teman hari ini mendengar, aku pengen nih teman-teman dalam setiap kegiatan yang kalian lakukan, sekecil apapun itu, misalkan ngerjain tugas, misalkan nongkrong, misalkan lagi jadi speaker, jadi MC atau sebagainya, pastikan motivasi yang kalian punya adalah motivasi bahwa aku lakukan ini untuk kemuliaan Tuhan Yesus, seperti itu. Dan ketika teman-teman punya mindset seperti itu, aku yakin apapun yang kalian lakukan buat siapapun itu orangnya akan jauh lebih tulus, lebih ikhlas, dan lebih bermakna lah bagi kalian sendiri. Toh sebetulnya kebahagiaan kita gitu ya, kebahagiaan yang kita dapatkan, aku yakin nggak sekedar kita menerima saja, tapi soal apa yang kita berikan juga kepada orang lain. Untuk itu bagi teman-teman juga nih yang Kristen, aku harap Alkitab, firman Tuhan itu jangan pernah sampai kita tinggalkan, jangan sampai kita lepaskan. Karena benar-benar semua yang kita khawatirkan, semua yang menjadi penderitaan kita, itu semua sudah ada di Alkitab. Cuman dari kitanya aja nih mau connect nggak sama Alkitab, mau connect nggak sama firman Tuhan. Dan itu juga jadi tamparan aku juga akhir-akhir ini gitu. Keren. Nah, untuk Kak Claudia sendiri nih, Kakak ada sepatah dua kata nggak sih Kak buat kita nih mahasiswa atau mahasiswi yang dimana tuh lagi merasa sulit untuk berkembang di masa kuliah ini? Boleh dong Kak kasih sarannya atau satu patah dua kata? Oke teman-teman, ini adalah satu kalimat yang aku dengarkan di podcast juga, yaitu jadilah orang Kristen yang dewasa. Kadang kita sering banget gitu menyalahkan Tuhan Yesus atas apa yang kita lakukan, atas penderitaan kita dan sebagainya. Padahal di situ lewat penderitaan itu, lewat masalah itu, Tuhan Yesus minta kita supaya lebih dewasa, supaya lebih kita berkembang untuk menghadapi lebih banyak dan lebih besar tantangan di depan. Pasti Tuhan Yesus mau kok untuk menyediakan yang terbaik, dan apalagi kita tahu ya kalau Tuhan Yesus mau menyediakan yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Percaya saja terhadap rancangannya, karena rancangan Tuhan Yesus itu selalu yang
teman-teman kalian perlu menjadi saksi-saksi Kristus di tengah undip ini seperti itu. Wow. Ya. Keren banget. Mungkin untuk last question ya kak. Boleh. Last question ya kakak punya nggak sih ayat pegangan atau ayat Alkitab yang kakak inget banget sampai sekarang? Oke, sebenarnya ada 2 ayat. Aku kasih gambarannya aja gitu ya. Untuk di Yeremia 29 ayat 11, di situ aku belajar ternyata rancangan-rancangan yang Tuhan sudah sediakan itu adalah rancangan yang baik, hanya rancangan yang baik buat kita. Jadi sebetulnya kita udah ibaratnya kalau kita mendengar kalimat itu sebetulnya kita udah jadi lebih dari pemenang teman-teman, karena kita sudah disediakan loh yang terbaik dari Tuhan Yesus. Satu lagi dari Filipi 4 ayat 6. Kalau teman-teman khawatir, bawa aja dalam doa, karena Tuhan Yesus pasti mendengar dan Tuhan Yesus tahu secara detail apa yang kita khawatirkan. Seperti itu. Thank you. Keren banget. Intinya adalah Kak Claudia ini adalah orang walaupun sibuk apapun tetap mengandalkan Tuhan, tetap mempunyai waktu untuk Tuhan Yesus, karena gimana pun juga kita ada di dunia ini, kita ada sampai di undip ini karena Tuhan. Tanpa pertolongan Tuhan kita nggak bisa sampai di sini. Yes, Bener kan betul Kak? banget. Oke, terima kasih banyak Kak Claudia untuk sesi sharingnya. Seru banget. Thank you so much ya Kak udah menerima sesi sharing kita hari ini, dan sampai jumpa di episode selanjutnya.